Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Balini Saputra. Saya mahasiswa semester 1 PJJ Informatika Universitas Telkom. Hari ini saya akan coba untuk membuat video sebagai pemenuhan tugas minggu keempat mata kuliah kalkulus. Nah, sebelumnya telah dibagikan soal tugas minggu keempat bentuk PDF oleh dosen kalkulus. Di sini saya akan coba menjelaskan jawaban yang telah saya tulis tangan dan saya konversi menjadi PDF. Nah, kita ada share screen di sini. Tugas yang O1 kalkulus semester ganjil 2024-2025. Kita masuk kepada soal yang pertama. Diketahui grafik sebuah fungsi eksponen y sama dengan fx sama dengan a b pangkat x ditambah c yang melalui titik 04, 17, dan 213. Di sini kita disuruh mencari a, b, c, dan d ya. Cari nilai a, b, c, hitung nilai 4 min 1, 4, f min 1, f3, cari bilangan bulat terkecil z agar fz lebih besar daripada 1 juta, dan cari bilangan bulat terbesar z agar, nah ini kita rubah aja nih. Nih, saya udah tanya di grup juga, nggak ada yang tahu. Jadi kita coba bentuk menjadi fz. Nih, karena dia minta bilangan bulat terbesar, maka kita relasikan fz lebih kecil daripada 1001. Oke, kita langsung masuk kepada jawaban yang sebelumnya sudah saya tulis ya. Dari soal kita dapat fungsi fx sama dengan ab pangkat x tambah c, maka di soal A kita disuruh untuk mencari nilai ABC. Nilai ABC ini dapat kita cari dengan menemukan persamaan-persamaan dan menambahkan persamaan. Jadi dari soal kita punya 3 titik, 04, 17, 213. Maka kita buat persamaannya di titik 04, kita bisa tulis F0 sama dengan AB pangkat 0 ditambah C sama dengan 4. Maka bisa ditulis A ditambah C sama dengan 4. Ini dia. Ini persamaan 1. Lalu ada titik 17. Sini F1, AB pangkat 1 ditambah C sama dengan 7. Maka dia menjadi AB tambah C sama dengan 7. Persamaan 2. Di titik 213, F2 sama dengan AB kuadrat ditambah C sama dengan 13. Ini persamaan 3. Lalu langkah selanjutnya, kita tambahkan persamaan dari nilai yang sudah diketahui. Nih, ini dari persamaan 1 ya, atau bentuk lain persamaan 1. Tadi persamaan 1 itu A ditambah C sama dengan 4. Maka untuk mencari nilai C, kita bisa membuat C sama dengan 4 dikurang A. Lalu kita substitusikan nilai yang tadi kita dapatkan, C sama dengan 4 dikurang A, ke dalam persamaan 2. Di persamaan 2, AB tambah C sama dengan 7. Maka bentuknya akan menjadi seperti ini. AB ditambah 4 dikurang A sama dengan 7, sama dengan AB dikurang A sama dengan 3, atau ketika disederhanakan, bentuknya menjadi A, buka kurung B kurang 1, tutup kurung sama dengan 3. Ini kita sebut sebagai persamaan 4. Lanjut, substitusi nilai C ke dalam persamaan 3. AB kuadrat tambah C sama dengan 13. Nilai C tadi, AB kuadrat tambah 4 dikurang A sama dengan 13. Maka kita dapatkan AB kuadrat min A sama dengan 9. Dan kita sederhanakan menjadi A buka kurung B kuadrat dikurang 1 sama dengan 9. Persamaan 5. Lalu setelah dapat 5 persamaan, kita bisa mencari nilai B dengan membandingkan persamaan 4 dan 5. Nah, ini karena persamaan 5-nya lebih besar ya. Kita taruh di atas. Ini persamaan 5 nih. Ini lebih besar apa? Ini hasilnya lebih besar. 9 dan 3. Biar mudah saja sebenarnya. Nah, ini dia. Nanti kita akan mendapatkan A buka kurung B kuadrat min 1 tutup kurung per A buka kurung B min 1 tutup kurung sama dengan 9/3. Maka nanti kita akan mendapatkan persamaan seperti ini. B kuadrat min 1 per B min 1 sama dengan 3. Lalu B kuadrat min 1-nya kita jabarkan menjadi B tambah 1, B min 1. Ini dia. Nah, kalau seperti ini kita bisa coret B min 1-nya sama dengan 3. Ini dia. B plus 1 sama dengan 3. Atau B sama dengan 2. Karena kiri dan kanan dikurang 1, nanti hasilnya ini. B sama dengan 2. Maksudnya ketika telah menemukan nilai B, kita bisa mencari nilai A dengan mensubstitusi B ke persamaan keempat. Ini persamaan 4 tadi. A buka kurung B min 1 tutup kurung sama dengan 3. Kita masukkan aja nilai B-nya. Nanti dia jadi begini. A buka kurung 2 kurang 1 tutup kurung sama dengan 3. Maka nilai A adalah 3. Nih, sama dengan 3. Selanjutnya, kita bisa mencari nilai C dengan mensubstitusi nilai A ke persamaan C sama dengan 4 min A, C sama dengan 4 min 3, C sama dengan 1. Maka nilai C sama dengan 1. Jadi, nilai ABC bisa didefinisikan. A sama dengan 3, B sama dengan 2, C sama dengan 1. Setelah kita dapat nilai ABC, kita lanjut ke soal yang B. Di sini kita disuruh untuk menghitung nilai F-1 dan F3. F1, persamaannya AB pangkat min 1 ditambah C, lalu kita masukkan aja nilai ABC ini. Maka bentuknya akan menjadi 3 dikali 2 min 1 ditambah 1. Sama dengan 3 dikali setengah ditambah 1. Kenapa 3 dikali setengah? Karena 2 min 1 itu sama dengan 1 per 2 pangkat 1 atau setengah. Ya bisa kita tulis setengah. Sini 3 dikali setengah ditambah 1. Nanti hasilnya 1,5 ditambah 1 sama dengan 2,5. Lalu kita bisa mencari F3. F3 sama dengan AB pangkat 3 ditambah C.
Masukkan nilai ABC-nya, 3 dikali 2 pangkat 3 ditambah 1, 3 dikali 8 ditambah 1, 24 ditambah 1, hasilnya 25. Maka F3 adalah 25. Nih. Oke, sekarang kita masuk ke yang C. Mencari bilangan bulat terkecil Z agar FZ lebih besar daripada 1 juta. FZ sama dengan AB pangkat Z ditambah C. Ditambah C ya. Karena C-nya 1, saya tulis 1 di situ. Terlalu cepat. Nanti bentuknya menjadi 3 dikali 2 pangkat Z ditambah 1 lebih besar daripada 1 juta. Kiri kanannya dikurang 1. 3 dikali 2 pangkat Z lebih besar daripada 999,999. Setelah itu, ruas kiri dan ruas kanan dibagi 3. Nanti hasilnya 2 pangkat Z lebih besar dari 333,333. Nah ini, kita bisa gunakan sifat logaritma nih. Ketika A pangkat B sama dengan C, maka kita bisa tulis B sama dengan log A, buka kurung C, tutup kurung. Nah, maka yang tadi, yang ini, 2 pangkat Z lebih besar 333. A, ini B-nya, ini C-nya. Nah, maka nanti bentuknya bisa menjadi B sama dengan log A, buka kurung, tutup kurung, buka kurung C, tutup kurung. Atau Z sama dengan log 2, buka kurung 333, tutup kurung. Ini kita cari menggunakan kalkulator logaritma, biar cepat, biar sederhana ya. Nanti kita akan mendapatkan hasil 18 desimal, 18,34. Jadi, karena Z adalah bilangan bulat, maka bilangan bulat terkecil Z agar FZ lebih dari 1 juta adalah 19. Kenapa FZ sama dengan 19? Karena dia harus lebih besar daripada 18,34, dan dia harus bilangan bulat. Begitu. Nah, ini nanti bisa diuji. Cara mengujinya adalah nilai Z-nya dimasukkan ke persamaan yang ini, persamaan awalnya. AB pangkat Z ditambah C. Dan kebetulan saya udah uji. Saya udah uji kalau nanti nilainya 19, itu akan dapat hasil sekitar lebih besar daripada 1.500.000 sekian-sekian. Hasilnya 1.500.000 sekian-sekian. Jadi dia sudah benar lebih besar daripada 1 juta. Tapi ketika kita menggunakan nilai Z 18, dia hanya menghasilkan nilai 750.000 gitu. Jadi dia kurang dari 1 juta, tidak terpenuhi persamaannya. Oke, kita lanjut ke soal yang D. Bilangan bulat terbesar Z agar FZ lebih kecil daripada 1001. Nah, ini dia. FZ sama dengan AB pangkat Z tambah C, AB pangkat Z tambah C kurang dari 1001, 3 dikali 2 pangkat Z tambah 1 kurang dari 1001, 3 dikali 2 pangkat Z sama-sama dikurang 1 kiri dan kanannya lebih kecil daripada 1001 dikurang 1, maka 3 dikali 2 pangkat Z kurang dari 1000, dan kita bisa tuliskan kiri dan kanannya sama-sama, ruas kiri dan ruas kanannya sama-sama dibagi 3. Jadi nanti kita bisa tuliskan 2 pangkat Z lebih kecil dari 1000 dibagi 3, 2 pangkat Z lebih kecil daripada 333,333, karena ini desimal nih. Jadi desimal. Nanti hasilnya, ini hasilnya. Kalau kita masukkan log 2, buka kurung 333,333 tutup kurung, di kalkulator logaritma kita akan mendapatkan hasil Z lebih kecil dari 8,38. Begitu. Jadi cara membacanya sebenarnya, oke, sebentar. Cara membacanya itu sebenarnya Z bilangan bulat yang lebih kecil daripada 8,38. Bilangan bulat yang lebih kecil daripada 8,38 adalah 8. Nanti tinggal diuji aja, dimasukkan ke rumusnya. Maka ini jawabannya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Diketahui fungsi logaritma fx sama dengan log ax dengan a adalah bilangan real non negatif. Grafik fungsi y sama dengan fx ditunjukkan oleh gambar sebagai berikut. Nah, ini dari gambar kita bisa temukan y, x, kita bisa temukan sama ini. Ini dia. XY-nya itu 1,0 dan 3,1. Ya, ya mudah-mudahan benar ya. Ini dia. Lalu ditanya ABCD, tentukan nilai F0, F1. Nah, ini jika ada. Bisa jadi salah satunya tidak ada atau dua-duanya nggak ada. Yang kedua, cari titik X yang menghasilkan nilai Fx min 1. Tentukan nilai A. Tentukan domain dari fungsi Fx. Oke. Ini jawaban soal nomor 2 diketahui Fx sama dengan log Ax dengan A adalah bilangan real non negatif. Y sama dengan Fx pada gambar kita bisa temukan ketika Y-nya 0, Fx-nya Y-nya 1, ketika Y-nya 1, ketika Y-nya 1, X-nya 3. Masuk ke soal A, tentukan nilai F0, F1 jika ada. Di sini saya dapat bahwa F0-nya tidak terdefinisi atau tidak ada. Karena fungsi logaritma hanya terdefinisi untuk X lebih besar daripada 0. Sifat dasar kalau saya nggak salah nih. Jadi ketika X sama dengan 0, atau X sama dengan bilangan negatif, dia tidak terdefinisi. Gitu. Sekarang F1. F1 sebenarnya dari soal kita dapat nih. Ketika F1 maka Y-nya 0. Di sini saya tulis 0 nih, tapi ada penjelasannya juga nih. F1, kalau kita cari nih, F1 sama dengan log A1 sama dengan 0, itu karena bentuk dasar logaritma adalah A pangkat dia sama dengan X. Jadi ketika X-nya 1 nih, ketika X-nya 1, maka kita harus mencari A
yang ketika Y-nya itu 0, ketika dipangkatkan 0 hasilnya akan 1. Atau lebih mudahnya gini ya, kan nilai Y belum kita ketahui ya, nilai A juga ya. A yang dipangkatkan Y yang hasilnya akan 1 gitu. Karena bilangan apapun yang dipangkatkan dengan 0 hasilnya akan 1, maka Y sama dengan 0. Gitu. Nah ini dia. Tapi sebenarnya dari soal juga udah dapet. Gitu. Oke. Sekarang lanjut yang B, mencari titik X yang menghasilkan fx sama dengan 1. Kita tulis saja persamaannya. Fx sama dengan 1 sama dengan log AX sama dengan 1. Nah ini, di sini kita sudah tahu Y-nya. Y-nya 1. Maka kita bisa tulis X sama dengan A pangkat 1. Di mana apapun bilangannya ketika dipangkatkan 1, maka hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Sama dengan A pangkat 1 sama dengan A. Artinya fx sama dengan 1 ketika X sama dengan A. Sekarang kita bisa menentukan nilai A. Nilai A ini bisa kita tentukan dari titik yang sudah kita ketahui. Titik yang kita ketahui 3,1. Dari 3,1 ini X-nya kita dapat 3, Y-nya kita dapat 1. Maka F3 sama dengan log A3 hasilnya 1. Nih, maka A pangkat 1 sama dengan 3, A-nya sama dengan 3. Begitu, karena bilangan apapun yang dipangkatkan 1 hasilnya adalah dirinya sendiri. A-nya sama dengan 3, nilai A sama dengan 3. Gitu. Sekarang domain fungsi X. Domain fungsi X ini bisa dituliskan interval dari 0 sampai dengan tak hingga. Dituliskan dengan kurung. Begitu, karena X-nya itu lebih besar daripada 0. Bukan X sama dengan 0. Begitu, bukan? Bukan juga X-nya tidak sama dengan 0 gitu maksudnya. Jadi bukan juga X sama dengan 0, artinya X tidak sama dengan 0. Yang terakhir itu tidak juga X-nya nilai negatif. Begitu. Jadi bisa dituliskan interval 0, tak hingga atau X lebih besar daripada 0 karena fungsi logaritma hanya terdeteksi untuk nilai positif dan X tidak sama dengan 0. Begitu. Oke teman-teman, sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mungkin ada kesalahan atau hal-hal yang bisa teman-teman koreksi karena kita mahasiswanya, kita bukan dosennya gitu ya. Mudah-mudahan kalau ada kesalahan dan koreksi itu bisa menambah pemahaman kita bersama ya. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.